Hidup cukup dalam Tuhan. Punya mobil, punya harta, punya, tapi nggak tahu digunainnya buat apa gitu. Gak tahu. Pengen gak sih hidup mewah? Hidup mewah, wah, pengen sih sebenarnya. Enggak. Enggak. Saat ini aku nggak mau. Yakin? Aku pengen. Ini apa dulu nih konsepnya, pemikirannya aku beda nih Kak. Kalau mewahnya, kalau mewahnya aku pengen hidup dekat Tuhan aja sih Kak. Kalau saat ini. Enggak banget. Jadi hidup mewah itu apa sih? Itu banyak punya, jadi orang kaya, punya duit, punya mobil, segala macem. Ya berkelebihan, terus punya mobil, punya harta, punya, tapi nggak tahu digunainnya buat apa gitu. Mewahnya itu konotasi apa ya? Kalau konotasi dalam hal uang dan lain-lain kayaknya nggak kepengen deh. Kayaknya udah sehat aja, udah punya keluarga utuh aja, maksudnya sehat gitu di keluarga, masih punya keluarga juga yang dampingin gitu tuh kayak udah mewah banget sih gitu. Tapi nggak konotasi uang sih. Punya segalanya. Kalau dapatnya cuma hidup cukup, kira-kira bersyukur nggak? Bersyukur harus. Kalau sama Tuhan pasti bersyukur banget Kak. Syukurlah. Enough, ya bersyukur. Hidup cukup itu menurut kamu apa sih? Ya sederhana, kayak biasa aja. Ya nggak kaya, nggak miskin, jadi biasa aja. Cukup beli mobil, cukup buat beli pesawat cukup, mau beli rumah di BSD cukup, mau beli mobil yang kita pengen cukup, karena ya Tuhan cukupin semuanya Jadi cukup buat beli pesawat ya? Iya, kalau Tuhan kendaki Kak. Hidup cukup itu semua hidup yang disyukurin. Ya semuanya ada gitu. Hidup cukup dalam Tuhan versus hidup mewah tapi nyolong. Pilih yang mana? Hidup cukup dalam Tuhan. Cukup dalam Tuhan. Dalam Tuhan. Hidup cukup dalam Tuhan. Shalom young people, kita kembali bertemu untuk belajar kebenaran firman. Kali ini kita akan belajar tema, satu judul tema firman yaitu makanan secukupnya. Terambil dari Keluaran 16 ayat 16 yang bunyinya, Keluaran 16 ayat 16 bunyinya, beginilah perintah Tuhan, mungutlah itu tiap-tiap orang menurut keperluannya, masing-masing kamu boleh mengambil untuk seisi kemahnya, segomer seorang menurut jumlah jiwa. Waktu berpikir tentang makanan secukupnya, seringkali saya berpikir juga cukup setiap orang pasti berbeda-beda. Cukup setiap orang yang mungkin seperti anak-anak pasti kebutuhannya nggak banyak. Cukup buat dia belum tentu cukup buat saya. Nah, otomatis setiap orang punya pemikiran kata cukup itu standarnya berbeda. Nah, tetapi Tuhan punya standar sendiri. Tuhan katakan tadi di dalam Keluaran 16 ayat 16 menyatakan, bahkan memerintahkan setiap umat Israel untuk memungut tiap-tiap orang menurut keperluannya. Kalau kita baca di Keluaran 16 ini berbicara mengenai mana ya, mana yang diberikan Tuhan kepada umat Israel, di mana mereka bersungut-sungut, di mana mereka mengatakan lebih baik saya ada di tanah Mesir. Dulu saya di Mesir cukup makan, di sini kami dibawa Musa kok sama Tuhan, dibawa kok kami di padang gurun, kelaparan dan sebagainya. Yang nggak cukup makanan ternak mereka yang mereka bawa dari Mesir menuju ke tanah perjanjian. Mereka berpikir Tuhan nggak akan menolong mereka, padahal Tuhan tahu apa yang dibutuhkan mereka. Tuhan mendengar setiap sungut-sungut mereka. Kita baca di Keluaran 16 dikatakan demikian. Ya, akhirnya Tuhan mengatakan bahwa berfirman, dia akan setiap pagi akan diberikan Tuhan mana, roti mana, yang dimana embun waktu menguap terlihatlah atau bisa dipungut semua roti itu. Nah,
Begitu pula kalau sore hari datanglah burung-burung puyuh untuk mereka makan daging. Jadi mana cukup roti, daging juga cukup buat setiap umat Israel. Itu yang Tuhan pelihara buat setiap mereka. Nah, tetapi seringkali orang-orang mengambil berkat Tuhan itu berbeda-beda. Malah kadang terkesan gak pernah ada rasa cukup, terus mengambil dan mengambil. Nah, kita belajar untuk makanan secukupnya ini seperti apa sih yang Tuhan mau. Tuhan katakan tadi di Keluaran 16 ayat 16 dikatakan, beginilah perintah Tuhan, pungutlah itu, ya, pungutlah itu. Setiap berkat Tuhan untuk dapat kita nikmati harus ada upaya kita untuk melakukan sesuatu hal atau suatu upaya untuk bisa menikmati berkat Tuhan itu. Gak cuma berdoa terus ngarepin duit sekarung jatuh dari genteng, ya kan, terus kemudian bisa kita pakai untuk kebutuhan kita. Tidak. Ada di mana kita harus mengupayakan untuk bisa menikmati berkat Tuhan yang Tuhan sudah siapkan juga buat kita. Jadi dikatakan di sini, pungutlah. Setiap orang harus memungut, harus mengambil berkat yang Tuhan sudah siapkan buat setiap mereka. Itu yang dinyatakan di sini dari ayat tadi yang Keluaran 16 ayat 16. Apa poin berikutnya? Poin berikutnya, tiap-tiap orang menurut keperluannya. Tiap-tiap orang menurut keperluannya. Di dalam King James Version itu dikatakan bukan hanya menurut keperluan. Kalau keperluan, bicara keperluan banyak sekali. Setiap kita bilang, Tuhan saya perlu ini, saya perlu itu. Tuhan saya butuh, perlu mobil, saya perlu mobil ini, merci ya Tuhan. Saya perlu ini. Perlunya banyak, gak ada habis-habisnya. Saya melihat, bener gak sih perlunya ini seperti ini, maksud seperti apa Tuhan? Saya lihat di King James Version, itu dinyatakan according to his eating. Jadi sesuai dengan yang ingin dimakannya, sesuai yang hari ini dibutuhkan oleh dia. Bukan sesuai dengan apa yang maunya dia, sesuai dengan mata dia kepengen lagi, lihat sel di sana, lihat sel di sini, diambil terus, dibeli terus, yang ujung-ujungnya gesek sana, gesek sini, begitu bayaran nanti pusing sendiri. Tuhan nggak katakan demikian. Tuhan katakan tiap-tiap orang menurut keperluannya. Tuhan akan siapkan itu semua buat setiap kita. Bukan sesuai dengan keinginan kita, tetapi sesuai dengan kebutuhan yang kita perlukan dalam kehidupan kita. Tuhan akan mencukupkan. Bahkan kalau dikatakan cukup, nanti kita bahas yang berikutnya. Apa sih yang dimaksud cukup oleh Tuhan? Yang ketiga, dinyatakan di ayat 16 tadi, Keluaran 16 ayat 16, masing-masing boleh mengambil untuk seisi kemahnya. Masing-masing boleh ngambil untuk seisi kemahnya. Jadi berarti kita boleh perhatian dengan keluarga kita yang lain, anggota keluarga kita yang lain, dan membantu mereka untuk mengerjakan bagiannya mereka. Mestinya mereka bekerja untuk mengambil berkatnya Tuhan itu, mendapatkan dan menikmati berkatnya Tuhan buat setiap mereka. Tapi kita bisa membantu mereka mengambilkannya. Kita boleh bekerja untuk seisi rumah kita, buat kecukupan setiap mereka, bahkan mereka bisa menikmati dengan tanpa perlu berupaya keras atau berupaya sesuai yang seharusnya mereka kerjakan. Kita boleh, kita perhatian lebih pada anggota keluarga kita, boleh, sangat boleh. Tuhan katakan demikian. Jadi cuma harus dipastikan kita memberikan bagian yang mereka itu juga sesuai dengan keperluan mereka, sesuai dengan kebutuhan mereka. Bukan akhirnya kita memanjakan mereka, sudah mereka tidak melakukan bagian mereka, yaitu bekerja untuk pemenuhan atau menikmati berkatnya Tuhan itu sendiri buat setiap mereka, tetapi mereka boleh menikmati dengan apa yang memang seharusnya standar untuk mereka, cukup untuk mereka.
berkat yang memang mereka butuhkan, bukan akhirnya malah memanjakan dan akhirnya membuat mereka terjerumus ke hal-hal yang tidak diinginkan oleh Tuhan. Nah, dan yang keempat, dinyatakan bahwa segomer menurut jumlah jiwa. Nah, ini Tuhan katakan ada ukurannya, di mana nyatakan cukup. Segomer itu kurang lebih sekarang itu di ukuran Alkitab 1/10 eva. 1 eva itu kurang lebih sekitar 36 liter. Jadi sekitar kalau di kilo sekitar 33 kilo lah, kurang lebih 33 kilo 1 eva. Jadi 1 gomer itu 1/10 ya kurang lebih 3 sampai 3,1 atau 3,2 kilo. Jadi satu orang dapat makanan roti itu yang pagi diberikan Tuhan itu 3 kiloan. Dan Tuhan pastikan cukup. Gak ada yang makan sampai lebihnya, luar biasa. Karena malam atau sorenya disiapkan Tuhan apa lagi? Daging, burung puyuh. Jadi makan dari pagi sampai sore itu sangat cukup untuk 3 kilo. Saya lagi mikirin, saya makan bakmi berapa banyak yang mangkok gitu. Satu mangkok, saya biasa makan nggak bisa satu mangkok, kadang ada porsi jumbo. Saya kalau pagi khususnya, saya ngeliat kurang lebih ya kisaran sekitar 120 sampai 150 gram. Itu cukup buat sampai makan siang. Siang kalau mau makan lagi, ada kalau mau bakmi lagi, segitu juga lah. Kurang lebih jadi sekitar 300-an gram. Dari pagi sampai sore saya butuh 300 gram. Di sini Tuhan katakan diberikan kepada mereka 1 gomer setiap orang. Jadi 3 kilo masih 10 kali lipat. Kalau tanya cukup nggak? Cukup banget. Saya berpikir mengenai cukup yang tadi saya katakan di awal. Setiap orang punya standar berbeda untuk masing-masing menyatakan dirinya cukup dengan kata cukup. Ada yang cukup dengan makan sehari 2 kali. Ada yang makannya sehari 3 kali. Cukup buat mereka. Ada juga yang makannya bisa 5-6 kali dalam satu hari. Begitu lihat makanan, nah, itu pun buat Tuhan katakan di sini diberikan kepada umat Israel cukup. Cuma seringkali kita merasa masih kurang, masih pengen lagi. Kadang-kadang bahkan bukan hanya sudah buat kita lebih, Tuhan berikan tuh nggak pas-pasan. Tadi dikatakan nggak pas-pasan. Itu saya butuh 300 gram, Tuhan kasih 3,6 liter atau 3 kiloan. Itu 10 kali lipat dari yang saya butuhkan. Itu udah sangat cukup. Bahkan kalau kita lihat di ayat-ayat selanjutnya, ada umat Israel yang menaruh mananya itu sampai 1 pagian dan ujung-ujungnya nggak dihabiskan, busuk dan berbau. Musa marah dari hal tersebut. Kenapa? Sama seperti juga kita analogikan dengan berkat Tuhan. Seringkali berkat Tuhan kita diberikan tuh cukup buat kita, bahkan berlebih ya dengan keberadaan setiap kita yang Tuhan berikan berkatnya yang melimpah atas kita. Itu cukup bisa, bahkan kita bisa membagikan kepada orang-orang lain. Tapi seringkali kita simpan, kita diamkan, ujung-ujungnya busuk. Coba kalau kita analogikan, kalau kita makan banyak, tapi kita simpan dalam perut, nggak pernah dikeluarin. Yang ada, sakit kita. Busuk. Pembusukan di dalam perut ini nggak keluar-keluar, yang ada penyakit semua nanti. Nah, berkat Tuhan pun demikian. Makanya Tuhan katakan setiap kita, waktu kita diberkati oleh Tuhan, kita harus menjadi saluran berkatnya. Kita diberkati untuk menjadi berkat buat orang lain, bukan kita simpan. Ya. Ini cukup banget 3 kiloan roti buat setiap umat Israel waktu Tuhan pelihara mereka di padang gurun.
yang terlihat nyata. Itu kita bisa melihat kebesaran Tuhan, kuasa Tuhan yang sedemikian rupa. Itu bukan bicara cuma 10-20 orang. Umat Israel berangkat ke Mesir kurang lebih jutaan orang. Ada lebih dari 1 juta orang. Itu memenuhi kebutuhan mereka berapa banyak. Roti setiap hari, daging setiap hari. Itu Tuhan cukupkan, bahkan melimpah atas setiap kita. Nah, hendaklah setiap kita waktu mendapatkan berkat Tuhan, kita menikmati untuk diri kita sendiri, juga kita berikan, salurkan kepada setiap orang yang membutuhkan. Bukan kita simpan yang akhirnya jadi busuk. Itu yang dikatakan dalam Keluaran 16. Berkat Tuhan gak pernah kekurangan. Makanya dikatakan anak-anak Tuhan gak akan pernah meminta-minta. Anak-anak Tuhan senantiasa Tuhan akan pelihara. Kalau burung pipit bisa Tuhan pelihara, bagaimana dengan setiap kita yang lebih jauh lebih mulia yang Tuhan katakan sebagai biji matanya. Saya percaya waktu kita hari ini belajar mengenai makanan secukupnya, makanan bicara mengenai segala kebutuhan yang kita butuhkan di dunia ini, khususnya untuk keperluan jasmani kita. Tuhan akan cukupkan. Bahkan di doa Bapa kami, berikan kami makanan kami yang secukupnya, bukan yang berlimpah-limpah yang akhirnya nggak ada gunanya, jadi busuk. Bahkan kita juga nggak pernah salurkan ke orang lain. Itu yang Tuhan menyatakan pada setiap kita. Dan hendaklah setiap kita hari ini waktu kita belajar mengenal kebenaran firman, apa yang Tuhan mau pada setiap kita, bagaimana mengelola berkat Tuhan, bagaimana kita bisa mendapatkan menikmati berkat Tuhan. Perlu tadi dikatakan pungutlah, ada bekerja, ada upaya kita untuk bisa menikmati berkat Tuhan. Kita harus berupaya. Ada yang kita kerjakan, ada bagian kita, ada bagiannya Tuhan juga yang Tuhan siapkan untuk setiap kita. Dan kita bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Saya tidak panjangkan firman hari ini. Mari kita tundukkan kepala, kita satu dalam doa. Bapa kami dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur Tuhan kalau hari ini kami belajar mengenai makanan secukupnya. Bagaimana Tuhan memelihara setiap kami, bukan hanya sekedar pas-pasan, tetapi cukup. Cukup berarti ada hal yang bahkan kalau kami mau sesuatu yang kami butuhkan lebih, Tuhan tetap masih bisa mencukupkan itu semua. Tidak berlebih-lebihan yang membuat kami justru malah jatuh dalam dosa, bahkan kami bahkan melenceng dari apa yang Tuhan ingin lakukan pada setiap kami. Kami mau belajar Tuhan untuk mencukupkan diri kami dengan setiap berkat yang Tuhan berikan bagi kami. Dan kami tahu itu pun sudah melimpah atas kami. Kami ucap syukur Tuhan untuk setiap berkat-Mu yang Kau curahkan bagi kami. Mampukan setiap kami dapat mengelola berkat-Mu dengan maksimal sesuai dengan kehendak dan rencana-Mu. Dan kami mengembalikannya untuk hormat kemuliaan nama-Mu. Pakai setiap kami Tuhan, dimanapun kami berada, kami boleh menjadi terang dan garam, dan kami boleh jadi Alkitab yang hidup, sehingga setiap jiwa waktu melihat kami, mereka boleh melihat Kristus yang hidup dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Kami memberkati gereja kami, GBI Rahmat Immanuel Ministry, dan biarlah setiap apa yang Tuhan tanamkan pada gembala kami, Pak Pastor Paulus Supit, beliau boleh nyatakan, bahkan boleh bawa jiwa semakin banyak ke hadapan melalui GBI ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan setiap aktivitas kami ke dalam tangan kasih-Mu, setiap keluarga kami dan keberadaan kami ke dalam tangan kasih-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan kami telah mengucap syukur. Yuk sama-sama kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.